Halo malam. Halo, Malam. malam. Iya kok. Ya, dengan siapa? Saya Ibu Sondang Oke. di Ya, Jakarta kok. ya. Selamat malam, Bu. Iya malam. Umur saya 46 tahun. Kerja saya tuh administrasi kok. Gaji per bulannya 6 juta. Ya. Halo? Yes. Silakan Iya. dilanjutkan. Mm-mm. Saya kan belum pernah sama sekali ya kayak main kripto atau Bitcoin begini. Ingin belajar, ingin mencoba gitu kok. Ya. Dengan pendapatan seperti ini, itu bagaimana langkah-langkahnya ya kok? Pengeluaran berapa? Gaji 6 juta. Saya tuh ini single mom, Ya. anak satu umur 16 tahun. Anak saya satu umur 16 tahun. Saya punya KPR rumah ya baru 3 tahun. KPR rumah BTN 1.330.000 per bulan. Nah ini sejak 3 tahun ini memang saya agak berat ya. Saya pikir pengen punya ada penghasilan baru gitu. Oke. Terus kalau untuk nabung tuh cuma paling kalau misalnya nggak ada apa-apa ya, kayak dengan semua sehat atau apa tuh dari gaji saya tuh 200.000 paling. Sekarang Dari total gaji tabungan saya ada itu. berapa? Saya tuh setahun paling bisa total tabungan Yes. cuma 3 juta. Oke. 3 juta kok. Oke. Gitu. Jadi gini, Bu. Pertama ini kan Mm-mm. pekerjaannya administrasi. Itu ada kemungkinan bisa mendapatkan uang lebih dari pekerjaannya atau enggak? Dari kantor itu Iya. atau enggak sih? Enggak ada. Oke. Mungkin punya keahlian lain di luar administrasi yang bisa dijual di saat waktu luang? Saya pintar bahasa Inggris sih. Oke. Jadi gini, Bu, itu harus dipisahkan antara pendapatan dan investasi, itu dua hal yang berbeda. Jangan berpikir bisa karena ada Bitcoin tuh bisa pendapatannya bertambah, itu dua hal yang sangat berbeda. Jadi pertama, itu kan 6 juta pendapatannya dan kira-kira hanya bisa nabung 200.000. Ibu jangan bahkan Iya. pernah mikir tentang Bitcoin dulu. Ini harus bikin tangga pertama dulu nih. Jadi kita punya sistem namanya tangga ternak uang. Coba ntar di share sini ya. Nah, tangga ternak uang itu yang pertama adalah 10 juta dulu ada di bank. Jadi dari 3 juta tadi bagaimana caranya? Kan tabungannya nabung 200.000 nih per bulan nih. Ada nggak pengeluaran kecil-kecil yang bisa dipangkas? Cuman begini, Bu, pengeluaran tuh ada batasnya, bisa dipangkas. Yang bisa ditambah adalah pendapatan. Misalnya bisa jual yang lain. Contoh seperti ini saya cerita ya, ibu saya dulu waktu awal saya masih usaha, itu coba jual lemper, coba jual apa ya ibu saya, kue-kue kering, apapun yang bisa dilakukan, itu harus dilakukan dulu, Bu, untuk meningkatkan pendapatan. Jadi jangan malah 3 juta yang ada ini mau dikemanain buat dapat lebih banyak malah hilang. 10 juta dulu, ini harus ada anak tangganya gitu, sedikit demi sedikit. Iya, iya. Nah, 10 juta itu goal pertama. Ini bahkan belum sampai nih goalnya nih. Yes. Jadi harus dapat 10 juta dulu, Bro. Di rekening bank. Nah, ada hutang-hutang lain nggak di luar KPR? Enggak ada. Saya nggak berani. Dari dulu tuh memang saya itu dulu sempet ngambil KPR itu karena saya pikir mama papa saya tuh nggak cepat dipanggil Tuhan dulu 2022. Mama papa saya itu dipanggil Tuhan tuh berbarengan mereka di 2023. Jadi tuh sekarang saya semua handle rumah. Iya. Makanya jadi
saya agak keteteran lah sekitar 2 tahun ini ya selama mereka pergi. Karena kan saya kan single mom ya, jadi saya tinggal di rumah orang tua dong, mau nggak mau kan. Terus dengan anak saya satu, jadi semua biaya-biaya rumah jadi saya semua. Tadinya kan sama papa sharing, nah gitu. Terus, nah mengenai KPR ini kok ya, apa baiknya saya tuh gimana ya? Apa saya over kredit di tahun kelima atau baiknya gimana ya? Gini, Menurut saya. itu kan KPR sudah terlanjur Bu. Itu bisa direnegosiasi dengan banknya nggak? Udah pernah negosiasi belum dengan banknya? Ini banyak yang nggak tahu tentang KPR. Di PK saya sih saya baca ya itu 5 tahun minimal boleh over kredit. Oh, oke. Nggak, saya nggak Dan saran untuk sewa. over kredit. Gini, ada cara, kita akan benahin dari awal dulu. Ada caranya nggak untuk menambahkan pendapatannya untuk sekarang? Saya sih dulu pernah ngajar-ngajar anak-anak les bahasa Inggris. Cuma sekarang karena apa ya, waktu saya tuh udah tersita banyak, jadi saya nggak lakukan lagi privat bahasa Inggris. Oke. Nah, itu. Mm-mm. Mungkin Ibu bisa bikin privat bahasa Inggris secara online, Bu. Ibu coba mulai tawarin mungkin di sosial media. Ibu kan bisa bahasa Inggris nih. Ibu bisa bilang bahwa dunia ini kan sudah berubah. Orang harus bisa bahasa Inggris. Mungkin bisa bikin privat online coaching satu-satu begitu, secara online. Ibu buka harga misalnya 200-300 ribu, itu bisa menambah pendapatan. Mungkin itu dulu yang dikerjakan sebelum semua yang lain. Setuju. Ketika udah nggak sesak tuh 200 ribu, itu KPR-nya biarin aja, tetap bayar dulu 1,3 juta. Kumpulin dulu 10 juta, Bu. Kumpulin 10 juta, lalu udah 10 juta, kumpulin 18 juta untuk dana darurat. Tapi dapat uangnya dari mana? Dari tadi, dari privat yang tadi. Coba buka jalanin privatnya bukan offline karena mungkin nggak ada waktunya. Coba bikin online gitu. Coba mulai bikin konten di sosial media, di Instagram menjelaskan, atau mungkin di TikTok menjelaskan tentang bahasa Inggris. Nanti ke depannya siapa tahu bisa dimonetisasi, bisa ada brand yang masuk. Ya. Coba dari sana, Bu. Karena itu kan skill yang Ibu punya. Komunikasi dan juga bahasa Inggris kan. Dan coba mungkin bisa, selain administratif kan banyak pekerjaan sebagai translator kan sebenarnya. Yang mungkin bisa mendapatkan pendapatan lebih. Jadi coba dieksplorasi dari bagian penghasilannya dulu. Ya. Bagaimana kalau Bro Kakak? Ibu Sondang anaknya namanya siapa? Anak saya namanya Andrew. Oke, jadi mungkin Andrew harus bangga bro ya. Iya. Punya ibu seperti Ibu Sondang yang mau berjuang dan juga Makasih. mau belajar. Iya. Pasti anaknya sangat bangga. Jadi Iya. sama seperti Bro Timothy tadi, pertama ibu harus tingkatin dulu pendapatan. Iya. Dua juga nabung lah minimal 10 juta dulu. Baru juga nanti investasi. Karena nanti kan anaknya umur 16 tahun Bu. Itu ada momen di mana ibu ada rencana nggak anaknya ini mau ke perguruan tinggi? Iya, dia kan anak saya ini sekolah dapat beasiswa sekolah pelayaran. Oke. Ya. Di sini di Perintis nih, Jakarta Utara. Ya. Jadi memang dia yes. ada biaya untuk biaya-biaya itunya pernah apa yang tidak di cover sama pemerintah nantinya. Oke. Oke. Jadi gini Bu. Kan Ibu punya skill tadi di bidang bahasa Inggris ya. Jadi mungkin apakah Ibu punya Instagram sekarang? Punya. Nama Instagramnya apa Bu? Sondang Betty. Sondang Betty. Betty. Nah itu teman-teman bisa cari ya kalau mau belajar bahasa Inggris ya. Jadi dipin, bisa boleh dong kontak dipin di ini komentar ya. Ya. Ibu Sondang nanti ya. Sondang_Betty. Ya. Jadi teman-teman bisa kontak ya Ibu Sondang kalau misalnya mau belajar bahasa Inggris. Semoga terjawab ya Bu ya. Terbantu. Jadi emang harus 10 juta gitu harus dipegang Harus. aman ya Mas. Iya. Yes, harus. Jangan mikir investasi apapun sebelum punya 10 juta. Setelah 10 juta, Ibu juga harus berpikir dana darurat
3-6 bulan. Idealnya minimal 6 bulan ya kita ngomong. Betul. Apalagi ibu juga udah punya anak dan ketidakpastiannya kan pasti jauh lebih tinggi. Kalau ibu sekarang tabungan 3 juta pasti merasa juga mau investasi apapun juga sulit bro. Ya, setuju. Karena kan pasti terbawa masalah psikologis ya dengan 3 juta nanti mikir tagihan dan lain sebagainya. Investasinya pas turun nanti ibu pasti merasa terpukul nanti dan gak bisa ngalokasiin uang dengan baik pasti. Ya, setuju. Jadi fokus dulu di tabungan 10 juta baru dana darurat terus baru mulai mikir investasi. Nanti Ya. kalau nggak ada utang juga selain KPR ya itu udah sangat membantu juga. Jadi mungkin anaknya ibu ya KPR. Sandro ya udah harusnya sangat bangga. Iya. sama Sunda. Iya, thank you bro. Ya Iya. saya juga ya bersyukur anak saya juga apa ya nggak ngerti lah, dia kadang juga bantu saya tuh banyak hal juga di Ya. ini sih Gini Bu, hari-hari saya. ya karena ini mengingatkan saya ke saya zaman dulu. Nanti saya bantu aja Bu, apa namanya, untuk 10 juta awal di rekening ya. Nanti Yes. ada tim kita akan transfer hari ini. Semoga membantu ya Bu ya. Aduh, thank you banget tuh. Oke. Timothy, thank you banget. Semoga membantu Saya ya. juga apa ya? Iya, thank you banget. God bless banget Timothy. Ya. Prof. Ya, Iya. semoga bermanfaat Ya. ibu. Ya, Amin, pasti. Nah, Pasti ada jalan Tuhan. teman-teman yang mau belajar silakan itu ya Ya. ke Ibu Sondang. W Ibu Sondang. Ya. Makasih ya Bu. Ya, thank you kok, Tau Timothy, Prof. Ya. Thank you. Ya, malam ya. Ya, malam. Ya ini bro ya apa? Contoh ya. Orang bilang ini mengandung bawang ini live-nya ya. Oh. Ya, agak ini ya mengandung bawang. Karena emang ini bro, zaman dulu waktu gua sulit ya, gua Ya. awal masih apa jualan sedotan, nyokap gua tuh juga coba dengan apa jualan lemper, itu benar-benar sampai tangannya sakit semua loh, jualan lemper, Ya. bantu gua packing segala macam. Jadi apapun harus dikerjakan untuk bisa mendapatkan pendapatan, jangan gengsi itu jualan. Orang tuh banyak gengsi bro untuk jualan. Setuju. Jualan tuh gengsi tapi gak ada fungsinya bro, gengsi untuk jualan, jual skill kita, jual jasa kita, ya. Sama juga ya. Jadi ibu saya pun juga dulu pernah ya waktu kecil ya karena kebutuhan ekonomi juga jual makanan basah bro, jual Betul. jamu dan sebagainya. Karena memang ini banyak yang menyalahartikan karena kan kita memang juga dari background yang sama ya, sama-sama mencari dan juga merintis. Jadi saya tahu banget bagaimana perjuangan seorang ibu. Ya. Karena istri saya sekarang juga seorang ibu, jadi teman-teman yang punya ibu di rumah ya harusnya memang coba ya di respect lebih ya orang tuanya. Ya. Karena setuju. itulah perjuangan orang tua. Mungkin mereka nggak cerita ke kamu, tapi ceritanya ke orang lain. Ya, setuju. Karena dia nggak mau lihat dia struggle seperti apa. Ya. Supaya kamu tetap happy. Tapi harusnya kamu tuh lebih tahu. Harusnya kamu lebih peka. Ya. Karena memang jarang orang tua itu nyeritain struggle-nya ke anak, nggak pernah. Ya. Hanya yang bagus-bagus yang diceritain kamu. Jadi ya ini pembelajaran untuk kita semua untuk lebih menghargai orang tua kita, lebih peduli juga sama orang di sekitar kita. Ya paling setidaknya keluarga dan juga orang tua dulu. Setuju.